Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta umur panjang, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan rutinitas kita, yakni upacara setiap hari Senin. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para ahli sahabat beliau. Kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum, kemudian Bapak Sarana Prasarana yakni Bapak Heri Saprijal, Bapak Pembina OSIM, kemudian Ibu Kepala Perpustakaan, kemudian Ibu Kepala Lab, dan seluruh Dewan Guru serta staf MTSN 7 Aceh Tengah. Dan yang Ibu sayangi anak-anak Ibu semuanya, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ibu sampaikan terima kasih kepada petugas upacara hari ini yang telah melaksanakan upacaranya, yang telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai petugas upacara di hari Senin pertama semester 2. Kemudian Ibu sampaikan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru serta staf MTSN 7 Aceh Tengah yang telah mengikuti upacara bendera pada hari Senin pagi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa kita semuanya sama-sama tahu dan merasakan 1 bulan lebih kita tidak belajar di madrasah ini. Baik itu karena libur semester 1 dan kemudian ditambah dengan adanya bencana nasional, sehingga lama kita tidak belajar di madrasah ini. Maka dari itu, Ibu ingin menyampaikan bahwa kita anak-anak semua yang ada di sini, mari kita fokuskan kepada belajar untuk mencapai prestasi. Nah, belajar di sini adalah tidak hanya belajar kita menghafal rumus-rumus atau kita menghafal pelajaran-pelajaran tertentu di kelas, tetapi bagaimana kemudian kita belajar di sini adalah bagaimana kita bisa membuka cara berpikir kita, pola pikir kita kembangkan wawasan yang ada dalam diri kita. Kemudian kita kembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Itu juga termasuk belajar. Supaya apa? Supaya kita memiliki prestasi. Nah, kemudian prestasi yang Ibu maksud di sini adalah tidak hanya juara di kelas, bukan hanya juara 1 ataupun juara umum. Tetapi prestasi di sini adalah bisa dalam bentuk bidang akademik tadi, juara di kelas. Kemudian prestasi dalam bidang olahraga, prestasi dalam bidang ekstrakurikuler, itu kan banyak sekali yang perlu kita kembangkan. Itu juga termasuk bagian dari prestasi. Nah, jadi Ibu pengen mengajak anak-anak semua di sini fokus belajar supaya bisa meraih prestasi. Nah, kemudian bagaimana untuk meraih prestasi itu? Maka ada 2 hal penting yang harus dipenuhi. Pertama adalah disiplin. Disiplin itu kalau secara umumnya yang kita pahami kan datang sekolah tepat waktu, disiplin. Betul nak ya? Masuk ke kelas sesuai dengan waktunya, disiplin.
sholat sesuai dengan waktunya. Nah, disiplin itu tidak hanya sekedar itu. Di samping itu ada disiplin yang lainnya. Nah, disiplinnya bagaimana? Kita mampu mengkontrol diri kita. Itu juga termasuk disiplin. Kita mampu mengelola diri kita, memanajemen diri kita, mengelola emosi kita supaya tidak kelewatan. Itu disiplin. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Selain disiplin sekolah, selain disiplin dengan aturan-aturan, maka diri kita pun harus kita disiplinkan sendiri. Jangan cuma sekedar kita fokus ke orang lain, tapi diri kita tidak dilihat. Kita asik menyalahkan orang lain, tapi tidak memperhatikan diri kita. Maka kedisiplinan itu perlu. Termasuk disiplin di rumah, bagaimana kita menata kapan saatnya kita mau belajar, kapan saatnya kita membaca buku, kapan saatnya kita memegang HP. Itu harus didisiplinkan. Jangan setiap ada waktu kosong HP yang dipegang. Nah, maka kita harus belajar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Untuk menunjang prestasi tadi, selain disiplin, maka ada yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab kalian di sini itu meliputi 3 poin. Tanggung jawab sebagai siswa, tanggung jawab sebagai tanggung jawab di sekolah, kemudian tanggung jawab sebagai anak di rumah. Nah, tanggung jawab sebagai anak di rumah, maka ketika tujuannya adalah ke sekolah, maka sampaikan ke sekolah. Jangan berhenti di mana-mana. Saatnya pulang, sampai terus ke rumah. Jangan mampir ke tempat kawan. Itu tanggung jawab kalian dengan orang tua. Di samping ada tanggung jawab lainnya di dalam rumah. Kemudian tanggung jawab di sekolah. Kalian punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Selain tanggung jawab dengan memenuhi tugas yang diberikan oleh guru, kemudian ada PR, kemudian tanggung jawab ketika diberikan petugas, karena kita dari Senin sampai Sabtu itu punya tugas, ada pembiasaan pagi, maka berusaha tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Kemudian tanggung jawab di dalam kelas, dan kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri lagi. Kita jajan, ada sampahnya, taruh pada tempatnya, itu termasuk bagian dari tanggung jawab. Piket di kelas, mematahkan sapu, jangan lepas tanggung jawab, itu bagian dari tanggung jawab. Nah, mungkin dari Ibu tidak banyak, Ibu lebih bagaimana mengajak kalian untuk menjadi orang yang prestasi dengan fokus belajar, dengan diiringi dengan disiplin dan tanggung jawab tadi untuk mencapai prestasi tadi. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.